Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita hatamkan surat Al-Maidah. Kita berdoa dulu, semoga Allah memberikan petunjuknya, hidayahnya, dan mengkaruniai kita cintanya. Ala hadini ya kulli niyatin salihah ridha illa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai di ayat 116 surat Al-Maidah. Kita bisa buka halaman 566. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk 5 ayat terakhir dari surat Al-Maidah, Bapak Ibu. Ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allahu, dan ingatlah ketika Allah berfirman pada saat makin meluas sikap berlebihan kaum Nasrani terhadap Isa dan ibunya, penisbahan mereka kepada ketuhanan, pernyataan mereka tentang Trinitas, paham 3 oknum Tuhan, Hulul dan Ittihad. Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah, dan sembahlah aku sebagaimana kamu menyembahnya, ataukah mereka menyembahmu karena keinginan mereka sendiri? Maka Nabi Isa berkata, Qala subhanaka. Isa menjawab dengan menyucikan Allah serta menjauhkan dirinya dari ucapan itu dan semacamnya. Maha suci engkau ya Allah, aku sungguh-sungguh mensucikan engkau bahwa tiada sekutu bagimu. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidaklah patut, tidaklah benar, tidaklah layak bagiku mengatakan apapun, yakni ucapan yang bukan hakku, dan tidak layak, tidak boleh bagiku untuk mengatakannya, khususnya setelah engkau begitu mengasihi, menganugerahi, dan mengkaruniai aku. In kuntu qultuhu faqad alimtah.
Jika aku memang pernah mengatakannya, maka tentu engkau telah mengetahuinya. Sebab ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui sesuai dengan ilmu hudurimu apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, zatmu, urusanmu, kekuasaanmu. Innaka anta allamul ghuyub. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam dengan mengecamnya seperti itu, meski persoalan itu tentu amat jelas dalam pengetahuannya. Tujuannya adalah mengecam para pengikutnya yang mempertuhankannya agar mereka menghentikan tindakan jelek mereka itu dan sikap buruk mereka terhadap Allah yang Maha Esa, Maha Suci, dengan zatnya dari kepemilikan keluarga dan anak. Allah adalah tumpuan segala pinta yang Maha Kudus, yang Maha Suci, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Isa melebarkan pembicaraan dengan Tuhannya untuk memulihkan keadaan. Isa alaihissalam berkata, Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka ucapan apapun kecuali apa yang kau perintahkan padaku untuk menyampaikannya pada mereka. Yaitu, ani'budullaha, sembahlah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, yang dia adalah Robbi, Tuhanku yang mengadakan aku dari ketiadaan dan mengasuhku dengan penuh kelembutan dan kemuliaan, wa Robbakum, dan Tuhanmu juga. Dia telah mengadakan kamu dari ketiadaan seperti diriku, dan dia juga mengasuhmu sebagaimana mengasuhku. Jadi, tindakan Allah mengasuh diriku dan tindakannya mengadakan dan mengasuh dirimu adalah sama. Tidak ada kekacauan dalam penciptaannya. Wa kuntu alaihim syahida, dan atas perintahmu, pengutusanmu, dan wahyumu, aku menjadi saksi terhadap mereka. Aku menjaga mereka dengan pertolonganmu, ya Allah, dari kesesatan kebatian seperti itu. Ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib. Ma dumtu fihim, selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku dan engkau mengangkatku berkat kemurahanmu ke tempat yang kau kehendaki, engkaulah dengan zat dan nama-nama dan sifatmu yang mengawasi dan menjaga mereka. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani wa kuntu antar raqibu alaihim. Engkau yang menguasai urusan mereka. Engkau yang menyesatkan dan menunjukkan mereka, membimbing dan membiarkan mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau yang maha suci dengan zatmu atas segala sesuatu yang ada dan maha menyaksikan, maha hadir dan tak pernah menghilang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka karena keadilanmu ya Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, maka engkau bebas memperlakukan mereka sesuai kehendakmu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dan jika engkau mengampuni mereka karena anugerahmu, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha kuasa untuk memberi kenikmatan atau siksaan, lagi maha bijaksana, yang cermat dalam memberi sesuatu yang patut bagi orang yang layak menerimanya, atau tidak memberi sesuatu pada orang yang pantas tidak diberi, tanpa sekutu, tanpa penopang. Ketika Isa alaihissalam meluaskan perkataannya pada Allah dan menekankan kepasahan kembali padanya dalam segala urusan, khusus yang menyangkut kaumnya, Allah pun berfirman, Qala Allahu hadza yaumu yang fa'us shadiqina sidquhum. Wahai Isa, ini adalah hari yang di dalamnya kebaikan tak dapat lagi dilakukan, kemanfaatan tak dapat lagi diraih, dan kemudaratan tak dapat lagi ditolak. Tapi bermanfaat bagi shodiqin yang hidup dengan benar di dunia.
kebenaran mereka yang dahulu. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka para siddiqin itu di kehidupan akhirat ini ada surga-surga berupa tempat kenikmatan makrifat dan hakikat yang di dalamnya mengalir sungai yang penuh dengan air mukasyafah dan musyahadah yang berbuah kehidupan kekal dan abadi. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan keluar sama sekali darinya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah ridho pada mereka karena mereka telah merealisasikan makom sidik dan ikhlas, dan mereka pun ridho pada Allah karena telah menyampaikan mereka ke tujuan penciptaan mereka tanpa tertunda. Dzalikal fauzul azim. Sampainya ke tujuan dan realisasi kebenaran itulah kemenangan yang agung dan anugerah yang luas, serta belas kasih yang besar dari sisinya bagi para ahlul inayah yang berhasil mencapai tingkatan luhur ini. Tidak sulit bagi Allah untuk mewujudkan penghormatan karomah seperti itu bagi orang-orang yang mencurahkan segala upaya mereka untuk menempuh jalan fana. Sebab lillahi mulkus samawati wal ard, bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi dalam hal menampakkan, menggunakan dan kebebasan, wa ma fihim, dan makhluk apapun yang ada di dalamnya. Allah berhak melakukan apapun di dalamnya sekehendaknya sesuai keinginan dan pilihannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat, dan dia dengan zatnya atas segala sesuatu dengan segala objek keinginan dan kekuasaannya maha kuasa. Dialah yang mengantarkan hamba-hamba tulusnya menuju cakrawala fanaknya dengan memfanakan mereka dari huwiyah yang batil dan membakokkan mereka, mengabadikan mereka dengan huwiyah hakiki yang memanifestasi di seluruh alam semesta. Itu akhir surat Al-Maidah, Bapak Ibu, dan ini penutupnya. Wahai Muhammadi, wahai pengikut Nabi Muhammad SAW yang selalu menuju tingkatan fana yang berbuah bakok. Yang menuju tingkatan fana itu meniadakan diri kita hingga berbuah bakok sehingga kita diizinkan abadi bersama Allah. Kamu harus bersyukur pada Allah atas semua usahamu. Dialah yang mengantarkan ke puncak yang kau cari. Jadikanlah ridho sebagai temanmu dalam setiap ketetapan yang kau lewati. Ya, Bapak Ibu. Di akhir ayat ini Allah menyampaikan puncak kenikmatan para orang-orang beriman itu adalah masuk ke dalam surga. Surga itu tidak diterjemahkan di sini sebagai apa? Tempat yang penuh kenikmatan apa? Indrawi, tapi lebih ke kenikmatan rohani. Puncak kenikmatan surga adalah untuk mukasyafah dan musyahadah, tersingkapnya tirai rahasia dan kesaksian kita pada Allah. Dan ciri utama orang di surga itu adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho sama Allah. Tanya Bapak Ibu, puncak kenikmatan di surga itu adalah kita ridho sama Allah, Allah pun ridho sama kita. Dan ini bisa kita lakukan sejak di dunia, ya. Yaitu dengan cara apapun yang diberikan Allah pada kita, kita ridho. Kita ridho padanya. Ya, apapun Bapak Ibu, sedang sakit, sedang sempit rezekinya, sedang punya masalah rumah tangga, sedang stres mungkin, sedang punya banyak masalah, harus ridho. Sebagaimana kalau sedang dikasih keluasan, rezeki banyak, sehat walafiat, rumah tangga nyaman, aman, dan tentram, juga kita bersyukur. Jadi inti penghambaan itu adalah selalu ridho dalam kondisi apapun. Tetap kita berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, tetap kita berjuang berikhtiar untuk kesehatan, kekayaan, kesejahteraan, tetap Bapak Ibu. Tapi apapun yang terjadi tetap ridho. Itu yang paling penting. Makanya dalam save itu
ridho, menerima kondisi kita, ikhlas menerima itu menjadi kalimat pertama yang kita ucapkan. Ya Allah, walaupun saya sakit seperti ini, walaupun saya menderita seperti ini, saya ikhlas, saya ridho. Baru kemudian saya taslim, saya pasrah padamu. Karena Bapak Ibu, kalau kita udah bisa ridho dan pasrah ya, ikhlas ridho dan pasrah taslim, sudah. Mau sembuh atau nggak sembuh, sakit itu akan membawa keberkahan buat kita. Mau kaya atau masih sempit rezekinya, tetap aja itu rezeki buat kita. Mau rumah tangga harmonis atau rumah tangga sedang bermasalah, tetap aja itu sumber karomah buat kita. Ketika kita selalu ridho. Makanya itu menjadi apa ya, core of the core-nya keberagamaan, penghambaan. Itu bedanya dengan orang-orang yang tidak beragama. Itu kan mereka nggak ada ajaran kayak begini. Ini hanya diajarkan oleh orang yang mau menghamba sama Allah. Gitu. Ya. Semua yang terjadi di alam kaun dan fasad itu atas kehendak Allah, serta merupakan konsekuensi dari keinginannya sesuai tajalliyat atau keindahan jamaliyahnya, keagungan jalaliyahnya, kelembutan lutfiyahnya, dan keperkasaan kohriyahnya. Ketika seorang arif telah mencapai makom ridho, arif itu orang ahli makrifat, jadi kegiatannya namanya makrifat, mengenal Allah, orangnya namanya arif billah. Nah, ada banyak nama arif di Indonesia ya. Itu artinya adalah orang yang arif billah. Kakak saya namanya Arif Junaidi. Arif itu artinya makrifat pada Allah. Yang telah mencapai makom ridho, yang hatinya itu sudah tenang, damai, karena sudah ridho sama Allah. Dan itu merupakan puncak tingkatan penghambaan ubudiyah. Kan ada ini. Maka ia telah terbebas dari semua idhofah secara mutlak. Ketika segala idhofah telah sirnah, maka dia tidak akan terganggu oleh kesenangan, kesulitan, kenikmatan, bahkan fana. Jadi kalau orang udah di makom ridho, Bapak Ibu, itu nggak peduli dia mau enak, mau nggak enak, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, dia selalu bahagia. Makanya disebut dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah para kekasih Allah itu nggak lagi sedih, nggak lagi susah, nggak lagi sumpek, nggak lagi khawatir, enak tok wis pokoknya. Apa dalam segala kondisi, dalam segala kondisi. Kenapa? Karena udah masuk makom ridho. Dia nggak terganggu lagi suasana hatinya dengan seneng, nggak seneng, sakit, sehat, uang banyak, uang dikit, sulit, lapang, nikmat, susah, nggak ada lagi. Disitulah dia mengalami fana. Fana itu hilang dirinya. Dia udah nggak apa, egonya hilang, dirinya hilang. Karena dia hanya menyaksikan Allah di sana. Dia udah nggak nganggap dirinya penting, dia hanya lihat semua ini karena Allah, untuk Allah, dilakukan juga olehnya, di dalamnya. Jadi lillah, fillah, ilallah, minallah, semua yang kelihatan hanya Allah. Dan kalau udah begitu, Bapak Ibu, kalau kita udah nggak ada, fana diri kita, maka yang ada hanya Allah. Disitulah kita akan diizinkan untuk bako'un billah. Kita diizinkan untuk abadi bersama Allah. Bahkan kita mati pun, kita nggak pernah mati, karena ruh kita akan selalu bersama Allah. Disitulah kita akan mengalami keabadian. Sebab semua itu adalah hal-hal yang lazim terjadi dalam imkan dan menjadi tanda kejauhan bu'ud dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu harus menyucikan dirimu dari semua penyakit batin seperti ujub, riya, dungu atau ru'anah, dan hawa nafsu. Kamu juga harus senantiasa beruzlah,
menjaga jarak dari dunia ya, menolak para putra dunia, tidak berlindung dan bergaul dengan mereka. Kurangi kebutuhan dan bagianmu dari dunia kecuali sekedar menutup lapar, tempat tinggal dan pakaian sesuai kebutuhan. Kamu juga harus melatih dirimu di zawiyah humul, keterasingan, gubuk kona'ah atau kepuasan, dan rumah farogoh atau kevakuman, suwung atau nggak ada diri lah. Ini ajaran tasawuf memang Bapak Ibu ya. Janganlah bersahabat dengan ahlul ahwa, yaitu orang yang biasa menuruti hawa nafsu, yang suka melampiaskan hawa nafsunya atau menjadikan mereka rujukan, khususnya dalam hal-hal terkait kehidupan kehidupan yang dipinjamkan oleh Allah ini. Jadilah di dunia ini seperti orang asing yang tidak memiliki siapapun dan apapun juga yang kamu sayangi di sini. Atau jadilah seperti seorang pengembara. Kamu datang lalu pergi tanpa tinggal dan menetap di dalamnya. Singkatnya, anggaplah dirimu sebagai ahli kubur. Lalu lakukan apa saja seperti kau lihat mereka jika disandingkan dengan dunia. Bahkan kematian kehendak al-mautu al-irodi yang kau alami harus terjadi dengan memutuskan hubungan dan meninggalkan segala yang kau cintai pada tingkat yang lebih dalam dibandingkan dengan kematian fisik al-maut as-surri. Sebab kebanyakan orang yang mati dengan al-maut as-surri meninggalkan dunia dengan penyesalan yang dalam. Seorang arif yang sudah bersemayam di tingkatan al-maut al-iradi merasakan kesenangan dan kenyamanan, maka saat kembali ke tempatnya semula, ia pasti akan mengalami kesedihan luar biasa, bahkan ia bisa mati karena takut. Oleh sebab itu, hendaknya kamu singkirkan dirimu dari dunia dan segala kelezatannya. Terus-meneruslah mencari petunjuk dan bimbingan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, serta mengaji kepada para syekh yang selalu berusaha menggali pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan susah payah. Syakarallahu al-masoihim. Hendaklah kamu hindarkan pikiranmu dari pemikiran-pemikiran yang orang sesat yang tertipu oleh nalar mereka yang dangkal dan jauh dari kebenaran. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua termasuk orang yang dikuatkan oleh kekuatannya dan orang yang sungguh-sungguh mengarahkan tekadnya ke jalan kebenaran tanpa terbatasi berkat karunia dan kemurahannya. Tambah Bapak Ibu, buku yang pertama, Hatam. Nah, sekarang kita masuk ke buku yang kedua. Buku yang kedua ini ya Bapak Ibu, dari surat Al-An'am nomor 6 sampai surat Ibrahim surat ke-14. Saya ini nggak tahu tiba-tiba penciuman saya hilang Bapak Ibu. Ya bau ini. Ini ada mangga. Bau dikit. Sabun bau dikit. Mungkin saya mau tes COVID ini. Di 3 hari ini saya agak lemes badan saya. Sejak training kemarin. Jadi kemarin ada apa? Superhuman saya pending dulu karena untuk webinar itu agak butuh tenaga besar. Kalau ini kan saya cuma baca dan berkahnya Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan tambah kuat Bapak Ibu ya. Kita buka suratnya Bapak Ibu biar nyambung terus. Mudah-mudahan ada umur untuk melanjutkan. Pembuka surat. Bagi orang-orang yang mengambil penerangan dan cahaya dari kilatan cahaya wujud keberadaan yang memancar dari pelita ketiadaan yang merupakan kegelapan ta'ayyunat, berbagai bayangan dan berbagai identitas yang tampak di alam kejadian, kaun, dan alam kerusakan fasad, tidaklah samar bahwa rahasia tampaknya berbagai kesempurnaan wujud dari ketiadaan tak lain adalah karena begitu terangnya wujud dengan berbagai sifatnya. Sampai-sampai bahwa wujud tidak akan diketahui andai sebagai lawannya tidak terdapat cermin terpandangi tempat segala sesuatu yang terrefleksi pada cermin itu dari wujud keberadaan terlihat.
dan tidak ada lawan bagi wujud selain ketiadaan. Karena itu, berbagai kesempurnaan wujud tidak akan terrefleksi kecuali dari wujud. Dan orang yang terhijab dan terpenjara dengan alam tidaklah melihat wujud dan maujud kecuali bias-bias yang terrefleksi pada fata morgana ketiadaan ini. Dari berbagai gelombang yang terjadi di lautan wujud, dari berbagai tajalli dan dicinta. Ia tidak memahami sampai kepada yang mengatakan itu semua. Oleh sebab itu, ia menyimpang dari jalan kebenaran dan tersesat dari jalan yang lurus. Barang siapa tidak Allah jadikan baginya cahaya, ia tidaklah memiliki cahaya. Sementara itu, orang yang menyingkap dan menyaksikan dengan cahaya Allah serta tenggelam dalam menelaah keindahannya, tidaklah melihat apapun dalam wujud selain Dia. Setiap kali ada jejak yang tampak di alam bentuk ini, itu berasal dari tajalli-tajallinya yang timbul dari sifat-sifat zatnya, serta dari peredaran nama-nama sempurnanya yang indah jamaliyah dan agung jalaliyah. Dan rahasia berbagai ta'lif yang terdapat dalam kitab-kitab ilahi dan sabda-sabda kenabian tak lain adalah untuk mengetahui hakikat dan mendekat pada keadaan wujud hakiki, yakni keadilan dan kelurusan, yang merupakan jalan Allah dan paling lurus dan paling adil. Dan kita masuk pada surat Al-An'am, surat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengilhami hamba-hamba pilihannya yang telah menemukan kesempurnaan wujud dan menyingkap cahaya mandirinya untuk senantiasa terus-menerus tetap memuji dan memujanya, agar mereka mencapai makom syukur yang merupakan makom tertinggi bagi arif billah, orang yang mengenal Allah, sebab syukur hanya tercapai dengan kemampuan menyibak berbagai hijab ta'ayyunat. Itu hanya terjadi dengan kefanaan di dalamnya, fana'un fillah. Manakala orang arif telah fana, telah hilang dirinya, sungguh ia telah mencapai makom syukur. Dan lisan keadaan perkataannya akan mengantarkan syukur atas berbagai nikmatnya. Karena itu Allah mengabarkan sebagai pengajian pada hamba-hambanya dengan berfirman seraya menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Kita baca Bapak Ibu, tapi nanti kita lanjutkan besok ya terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqalakum huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Wa wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Walau nazzalna 'alaika kitaba fi qirtasin fala masuhu bi aidihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin wa qalu laula unzila 'alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Walaqad istuzi'a bi rusulim min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul alim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.